Kembali di News Sore, pemirsa, gelombang serangan Iran ke Tel Aviv selama hampir sebulan penuh membuat warga Tel Aviv mulai putus asa. Rudal-rudal Iran menghantam beberapa wilayah di Tel Aviv tanpa henti. Serangan ini melukai beberapa warga dan menghancurkan bangunan tempat tinggal. Warga Tel Aviv pun mulai meninggalkan rumah mereka untuk menuju bunker-bunker yang telah disiapkan. Meski tidak ada korban jiwa, namun serangan ini membuat warga putus asa. אני מיואשת. מאוד כואב לי כל מה שקורה וכל המלחמה הזאת וכל ההרס וכל ההרג וכל הבזבוזי כספים שכל הטילים האלה עולים והיירוטים המצב נוראי. אני לא מאמינה שכל כך מהר זה ייגמר, ואני חושבת שכרגע האיראנים ככה העלו מהלך, כי אתמול היה יחסית שקט, ואני לא יודעת, אולי זה מין, איך להגיד, הרגע לפני שזה נגמר, אז עוד מנסים חזק חזק לנצל את היכולת ההרסנית. מאוד כואב לי כל מה שקורה פה, וכבר קורה כמעט 3 שנים. Iran sendiri tegaskan akan terus meluncurkan rentetan rudal ke Israel sebagai balasan atas serangan Israel dan Amerika Serikat. Walau sebagian rudal berhasil dicegah sistem pertahanan Iron Dome, namun banyak diantaranya berhasil tembus dan jatuh di kota-kota di Israel. Hampir sebulan penuh, konflik di Timur Tengah ini masih terus berlangsung dan kian memanas. Kekuatan Iran pun tampak tak habis menahan serangan Israel dan Amerika Serikat, bahkan terus melancarkan serangan balasan. Lantas, sampai kapan perang ini akan berlangsung? Perang Iran melawan Israel dan sekutunya makin membara. Untuk membahas lengkapnya, kami telah terhubung dengan pakar strategi PPAU dan alumni US Air War College sekaligus penerbang jet tempur F-16 Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongkojati. Selamat sore, Pak Agung, apa kabar? Selamat sore. Pak Agung, ini kan ada wacana negosiasi antara Amerika dengan Iran. Namun ternyata Amerika malah menambah pasukannya. Konon katanya akan ada perang darat. Bagaimana Anda membaca ini? Ya, penambahan pasukan ini adalah mengkaji ya. Kayaknya Pentagon mengkaji rencana pengiriman personel 10.000 personel tambahan. Ini respon untuk ancaman kredibel dari Iran. Jadi permintaan tambahan ini langsung minta dari Central Command ya. Central Command itu adalah yang menghandle perang. Jadi Central Command itu Timur Tengah. Itu markas besarnya di Tampa, Florida. Tapi markas besar operasinya ada di LOD di mana di Qatar. Rencana ini bukan sekedar pengerahan infanteri, tapi juga paket kekuatan dan sistem pertahanan udara Patriot, kapal perang tambahan, serta pengawasan udara. Orang-orang Amerika ini mengatakan bahwa ini untuk defensif, pertahanan, untuk memperkuat perlindungan bagi pasukan Amerika yang ada di Irak, Suriah, dan Irak. Namun, ini langkah-langkah ini berisiko memperuncing tekanan maksimum situasi terhadap Teheran. Sejak Amerika keluar sepihak dari perjanjian nuklir JCPOA, eskalasi mereka ini meningkat terus. Bahkan dia sudah mengirim gugus tugas Abraham Lincoln, kemudian mengirim pembom B-52, B-2, B-1 untuk mendeteksi ini. Nah, dari segi hukum internasional bahwa ini antara hak untuk membela diri atau provokasi untuk mengancam kedaulatan negara Iran lebih lanjut. Nah, ini adalah Menteri Luar Negerinya Iran kan bilang begini bahwa tidak ragu bela diri jika ini akan menyerbu atau begini. Jadi sebetulnya tindakannya ini adalah tindakan yang mengancam untuk membantu negosiasi, tapi juga mungkin ya upaya untuk bagaimana lah biar masyarakat di negeri dalam negerinya Amerika sendiri tahu bahwa kita sudah serangan gini. Jadi betul-betul sangat tidak bertanggung jawab, tidak memperhitungkan keselamatan apapun nyawa manusia. Yang penting untuk drama sandiwaranya ini berlanjut sehingga nanti melakukan sesuatu, berhasil sesuatu, mulai menang terus kembali. Itu yang kayaknya yang pola yang selalu dilaksanakan oleh Donald Trump dalam pelaksanaan ini. Tapi dari segi kekuatan 10.000, 15.000 itu nggak cukup untuk apa-apa. Itu hanya
hanya untuk menggertak, tapi kalaupun digunakan itu sangat berisiko besar karena tidak akan bisa masuk ke dalam Iran, mungkin hanya serangan ataupun pendudukan sebuah pulau, tapi itu juga berisiko besar. Jadi saat ini ya kelihatannya hanya berupa ancaman untuk meningkatkan, untuk menyari waktu, untuk mengumpulkan, nambahkan waktu untuk nyerang lagi. Jadi tetap intinya mau nyerang udara lagi, menghancur lagi dengan harapan akan menyerang. Gitu. Karena mereka yakin ini sebentar lagi nih kehabisan rudal nih gitu. Tapi kan itu hanya gambling saja, itu yang terjadi saat ini. Oke, Pak, kalau kita mencoba menganalisa peta kekuatan masing-masing, Pak, apakah perang ini lebih efektif dilakukan secara darat, mengirimkan pasukan secara langsung, atau memang perang udara ini masih efektif? Perang udara udah nggak efektif kan, perang udaranya jelas, yaitu operasi Epic Fury ini, operasi yang untuk mematahkan, mendekapitasi, memotong kepala, motong tangan, motong ini dengan asumsi kalau itu udah dipotong, pimpinannya, kemudian beberapa instalasi yang penting, langsung akan menyerah. Ternyata tidak menyerah, artinya gagal, karena ternyata center of gravity bukan terletak pada pimpinannya, bukan terletak pada instalasi yang dihancurkan, bukan terletak pada apapun yang dihancurkan, mau rumah sakit, sekolah, apapun itu. Ternyata center of gravity Iran terletak di bidang lain, ternyata terletak di dalam tanah, yaitu untuk membalas, yaitu rudal, drone, dan jelajah rudal balistik. Itulah peta center gravity-nya, di mana mereka sampai sekarang masih melawan, masih membalas, dan itu makin lama makin kesulitan, karena rudal penangkis yang dimiliki Amerika dan Israel makin lama makin menipis. Sedangkan tetap setiap hari akan dikirimi rudal dan drone, sehingga jadi habis. Jadi intinya adalah peperangan ini adalah peperangan untuk operasi Epic Fury sudah gagal, karena ini sudah melangkah ke ancaman ke pasukan darat dan segala macam. Itu sudah operasi yang lain, itu sudah gagal karena tidak tercapai tujuan utamanya. Karena tujuan berupa sasaran-sasaran itu habis semua, 10.000 sasaran dihancurkan semua. Iya, tapi itu adalah tactical output. Jadi hasil tactical yang tidak ada efeknya dengan strategic outcome. Strategic outcome-nya adalah rezimnya tumbang, rakyatnya berontak, kemudian garda revolusi nyerah, kemudian tidak berfungsi pemerintahannya, itu kan tidak tercapai, artinya gagal, karena tujuan dari perang pada akhirnya adalah strategik. Apakah tercapai nggak tujuan strategik? Kalau tidak tercapai berarti dia udah gagal. Jadi kalau pasukan darat itu udah operasi yang lain lagi, itu udah tidak operasi yang kemarin lagi. Untuk menyerang Iran secara darat ini juga diprediksi tidak mudah. Apa saja tantangannya, Pak, untuk Amerika bisa menduduki wilayah Iran secara sepenuhnya? Tantangan darat? Wah, ini invasi daratnya nih, jadi gini, pertama adalah logistik. Ini adalah logistik yang akan bermasalah. Bagian logistik mengirim logistik ke tumpuan perang di Iran, yang merupakan daerah pegunungan, lewat mana? Lewat laut atau lewat udara, lewat mana, itu akan sulit sekali. Nah, jadi Iran itu bukan Irak tahun 2003 yang lumpuh sudah sanksi 10 tahun. Iran ini adalah fortress Iran, benteng Iran. Secara geografi, pegunungan Zagrosnya benteng alami yang membuat tank seperti Abrams, Bradley, sasaran empuk dari rudal anti tank Almas. Karena hanya lewat jalan-jalan itu nggak mungkin, dia kan manjat gunung, dia hanya lewat jalan dan itu udah kena rudal T-tank. Kemudian jika masuk, pertempuran berlangsung asimetris ya. Iran itu sudah menyiapkan deep defense, dia tidak akan berani duel tank di padang terbuka. Mereka akan bawa masuk pasukan Amerika ke wilayah urban dan pegunungan, lalu menghancurkan garis logistik dengan drone kamikaze dan pasukan komando kecil lincah. Dan mereka Iran ini sudah belajar dari Rusia dan Ukraina perangnya. Dan setelah pasukan Amerika kan belum pernah menghadapi pasukan kecil berperang dalam unit-unit kecil dengan drone dan pasukan komando. Jadi Iran sendiri sudah mengatakan bahwa mereka sudah menunggu bertahun-tahun dan bukan mereka sudah siap dan mendesain seluruh doktrin militernya untuk skenario total attrition berperang di daerah Iran yang bergunung-gunung. Mereka ingin membuat biaya hidup prajurit Amerika sangat mahal. Jadi begini, kita tuh kalau kita berperang ya, kita harus tahu musuh kita sangat baik, sehingga kita tahu apa kelemahannya, apa kesukaannya. Orang Iran itu tahu betul orang Amerika seperti apa. Mereka nonton TV-nya, mereka nonton filmnya. Tapi masalahnya apakah prajurit Amerika mengerti orang Iran? Apakah mengerti rakyat Iran? Mengerti budaya Iran? Karena selama bertahun-tahun dikatakan Iran itu adalah orang-orang jahat, orang-orangnya lemah, kurang ini.
Mereka nggak tahu bahwa orang Iran itu 10 degree IQ-nya lebih tinggi daripada orang prajurit Amerika ini. Karena standarnya Amerika ranking berapa tuh? 44 atau berapa, Iran tuh ranking 4 di dunia. Itu udah merupakan, mereka nggak tahu bahwa orang yang mereka anggap remeh ini adalah orang-orang yang jauh lebih pintar secara genetik dan jauh lebih mengerti mengenai ini. Ini akan ketemu dengan mereka di Vietnam aja kalah, di Afghanistan aja akhirnya mundur. Apalagi menghadapi Iran yang negara yang orangnya sudah matang dan memang betul-betul pandai dan memang sudah terstruktur. Nah ini yang mereka nggak akan bisa hadapi, karena apakah prajurit-prajurit Amerika ini mereka baik juga, performanya baik? Kan tidak juga. Apakah mereka orang terbaik? Tidak. Tapi mereka akan berhadapan dengan orang terbaik Iran yang siap untuk membalas dengan segala cara dan dengan teknologi yang meskipun tidak secanggih Amerika untuk pesawatnya, tetapi untuk teknologi kecil seperti drone mereka jelas jauh lebih unggul dari Amerika. Karena drone kecil ya, drone serang itu. Karena sampai niru drone-nya Iran tuh, Lukas itu kan niru Shahid 136, artinya Iran jauh lebih mahir mengenai untuk buat yang murah dan banyak. Gitu. Oke, menurut Anda apa yang menjadi kekuatan Iran untuk menghadapi serangan Amerika secara langsung di darat? Karena kemarin katanya dimobilisasi juga rakyat Iran ini untuk ikut serta dalam perang ini. Oh ya, yang 1 juta itu ya? Iya. Ya. Jadi keunggulan Iran itu bukan di angka 1 juta direkrut. Namun kita bicara adalah perpaduan antara pasukan reguler, namanya Artes, kita TNI kita, pasukan elit, IRGC atau Garda Revolusi dan Pasdaran, dan milisi atau basis milisi itu pasukan cadangan rakyat. Kekuatan utama mereka adalah strategic depth atau ideologinya. Ya. 1 juta orang itu nggak butuh satelit untuk bertempur. Mereka menggunakan taktiknya namanya doktrin mosaik, di mana setiap unit kecil di setiap desa punya kemandirian komando untuk menyerang. Artinya, jika Amerika menyerahkan pusat komando di Teheran, 1 juta pejuang tidak akan berhenti, mereka akan menjadi ribuan sel kecil yang mematikan. Secara teknis, pejuang-pejuangnya akan dilengkapi dengan ribuan peluncur rudal panggul atau manpads yang ini, dan ATGM, anti-tank guided missile. Di medan darat, jumlah itu akan menentukan saturasi. Sebesar apapun teknologi infanteri Amerika, mereka kewalahan menghadapi gelombang serangan yang datang dari segala arah, dari gorong-gorong, dari terowongan bawah tanah, dari puncak gunung. Dan ini adalah keunggulan moral yang tidak dimiliki tentara bayaran, tentara lainnya, karena mereka berperang demi tanah airnya. Bayangkan, mereka berhadapan dengan orang yang sama di Vietnam, mereka orang Vietnam bertempur demi tanah airnya, semua laki, perempuan, besar, kecil, sama. Nanti akan berhadapan dengan ini. Dan kalau tidak, mereka menggunakan senjata perusahaan massal, mereka pembantian massal. Dan saya kira Amerika sudah tidak levelnya lagi melakukan pembantian massal seperti itu, karena yang akan jadi masalah mereka berhadapan dengan rakyat Amerika sendiri, tentu tidak akan setuju atau perilaku seperti itu. Oke. Diprediksi juga Irak ini akan juga bergabung bersama Iran untuk melawan Amerika. Bagaimana Anda membaca peluang kemungkinan ini? Irak, yang dari ini ya, pasukan Irak bergabung pasukan milisi ya, oke. Jadi langkah Irak itu memberi izin kepada milisi PMF namanya Popular Liberation Forces untuk menggunakan hak membela diri melawan Amerika adalah game changer. Saya tahu bahwa resiko hukum dan profesionalnya, namun secara fakto Irak itu yang mayoritasnya orang Syiah ya, itu telah memilih pihak. Ketika Baghdad memberi lampu hijau bagi Popular Liberation Forces PMF itu untuk membalas serangan Zionis Amerika, maka kedaulatan komandonya sebetulnya sudah terbagi. PMF ini secara entitas lebih setia kepada ideologi revolusi Iran daripada pasti Irak. Jadi cipta kondisi Iran yang berhasil menyusup ke struktur negara tetangganya. Bagi prajurit lapangan, mereka abu-abu, mereka tentara negara, seperti itu ini. Ceritanya begini. Kan PMF ini mengusir tentara NATO dan tentara Amerika keluar dari Irak karena kamu jangan di sini, ini nggak boleh, saya nggak butuh kamu. Harusnya pulang akhir tahun tapi sepasang untuk pulang. Lah ini malah diserang sama Amerika dengan Israel dengan dibunuh pimpinannya. Nah, itu kan sama aja nggak ada kaitannya sama perang Iran, tapi dibunuh. Akhirnya sekarang mereka memutuskan silakan bergabung sama Iran. Nah ini adalah kemenangan strategis bagi Iran. Irak kini menjadi medan tempur terbuka dan zona penyangga bagi Iran. Amerika akan kesulitan melakukan operasi udara jika setiap inci ruang udara Iran dianggap sebagai ancaman oleh milisi yang memegang rudal panggul manpads. Dan bahkan mereka bisa mengoperasikan peralatan-peralatan Iran seperti ini yang mengerikan itu loitering air-to-air missile. Jadi ada yang namanya rudal 528, itu adalah rudal anti pesawat, tetapi dia diterbangkan sebagai drone. Jadi diterbangkan, dia muter-muter-muter, dan dia menjadi nanti akan menangkap siapa pesawat
pesawat yang lewat akan diserang sama dia. Jadi dia bentuknya rudal, tapi dia sebetulnya drone. Nah itu yang di dunia cuma hanya orang Iran yang bikin, dan itu sudah berhasil kemarin menjatuhkan atau memaksa mendarat pesawat F-35. Bayangin F-35 itu pertama kali dihancurkan, dipaksa mendarat dan rusak berat oleh rudal buatan ini. Dan mereka pasukan darat pun akan kesulitan karena pesawat yang bisa bantu mendarat Amerika itu pesawat terbang rendah, itu akan kesulitan menghadapi rudal anti pesawat Iran yang disebar kepada para gerilyawan atau para tentara-tentara yang di bawah unit satuan kecil-kecil ini. Oke, berarti tidak mudah bagi Amerika untuk masuk begitu saja ke teritorial Iran ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Agung atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Pak, sehat selalu. Ya, terima kasih. Dampak dari perang Amerika-Israel melawan Iran, tak hanya BBM, bahan bakar gas juga langka di India. Warga di Kashmir, India harus antri berjam-jam untuk mendapatkan LPG. Di Kashmir, India, kepanikan masyarakat atas kebutuhan energi masih terlihat. Antrian yang mengular tampak di sejumlah titik, seperti di SPBU dan juga di tempat penjualan gas. Sejumlah SPBU dilaporkan kehabisan stok karena warga berbondong-bondong membeli bensin, bahkan ada yang menimbunnya. Sebelumnya pemerintah setempat pernah menyatakan bahwa stok bahan bakar sebenarnya masih tersedia. Yang memicu terjadinya antrian mengular ini adalah kepanikan masyarakat sendiri. Warga tetap panik karena termakan rumor krisis energi hingga isu soal lockdown selama 3 bulan. People are very panic. So we don't know what to do. The government says we have a lot of stock, but I don't think so. They have stock because the people are panic here. And Modi says that there will be a lockdown. So everybody want to store everything for 3 months. Krisis energi global di India membuat warga di India menyerbu SPBU. Hal serupa juga terjadi di Chile, warga panik akibat isu kelangkaan bahan bakar. Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di India. Bahkan kericuhan sempat terjadi saat warga berebut BBM. Polisi India pun dikerahkan ke sejumlah SPBU untuk mengatur antrean. Warga mengantri setelah beredar isu kelangkaan bahan bakar akibat ditutupnya Selat Hormuz. Mereka mengantri sejak pagi hingga malam tiba. Diketahui India menjadi importir dan konsumen minyak terbesar ketiga di dunia. Perang yang berkecamuk di Timur Tengah berimbas dengan pembatasan Selat Hormuz. Iran melarang kapal-kapal negara sekutu Amerika Serikat dan Israel melintas di Selat Hormuz. India yang menjadi salah satu sekutu AS pun terkena dampaknya. Padahal, lebih dari 40% impor minyak mentah India bergantung pada Selat Hormuz. Sementara itu, kenaikan harga bahan bakar hingga 30% mulai berlaku di Chili pada hari Kamis. Pemerintah Chili mengumumkan bahwa langkah tersebut didorong oleh kenaikan harga minyak internasional yang terkait dengan konflik di Timur Tengah. Rekaman video menunjukkan SPBU yang kosong setelah berhari-hari dipenuhi antrean panjang karena para pengendara bergegas mengisi bensin menjelang kenaikan harga dalam upaya untuk mengurangi dampaknya. Saat ini sebagian warga Chili mulai menyesuaikan rutinitas harian mereka seiring kenaikan harga bahan bakar, mereka beralih ke cara alternatif untuk bepergian. Kenaikan harga bahan bakar bukanlah satu-satunya kekhawatiran. Banyak warga yang takut hal itu juga akan mendorong kenaikan biaya barang-barang kebutuhan pokok. Krisis listrik meluas di Kuba setelah jaringan listrik nasional kembali kolaps untuk kedua kalinya dalam sepekan. Lebih dari 10 juta warga terdampak dengan sebagian wilayah Kuba mengalami pemadaman hingga hampir 3 hari. Kementerian Energi Kuba menyatakan telah terjadi pemutusan total pada sistem listrik nasional yang menyebabkan sebagian besar wilayah tersebut gelap gulita. Pemulihan listrik telah dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan fasilitas vital seperti rumah sakit dan sistem air bersih. Sepanjang bulan ini, Kuba telah mengalami 3 kali pemadaman besar-besaran. Kondisi ini dipicu keterbatasan pasokan bahan bakar, menyusul blokade yang menghambat impor minyak untuk operasional pembangkit listrik.
Sementara itu, pemirsa, pastikan ketersediaan BBM. Menteri SDM Bahlil Lahadalia meninjau sejumlah SPBU di Jawa Tengah. Bahlil mengecek ketersediaan BBM untuk mengantisipasi dampak perang di Timur Tengah. Pemerintah telah mengantisipasi kelangkaan BBM akibat dampak perang Amerika, Israel, dan Iran. Bahlil Lahadalia meninjau SPBU di sejumlah titik di Jawa Tengah, diantaranya di Sragen dan Karanganyar. Bahlil menjamin stok BBM untuk masyarakat aman dan Indonesia siap menghadapi krisis energi akibat perang di Timur Tengah. Namun masyarakat diminta untuk berhemat energi, terutama gas LPG. LPG kita masih impor kurang lebih sekitar 70% dari total kebutuhan kita. Tapi checking kepada Bapak Ibu semua, insya Allah kita juga dalam kondisi yang sampai dengan beberapa hari itu insya Allah dalam kondisi yang baik. Namun sekalipun kita dalam kondisi yang baik, saya memohon dukungan dari semua rakyat Indonesia. Masalah ini tidak hanya masalah pemerintah, tapi masalah kita semua. Saya memohon, menyarankan agar ayo kita harus memakai energi dengan bijak. Dengan bijak yang tidak perlu, saya sarankan jangan. Contoh katakanlah kalau masak pakai LPG, kalau masakannya udah masak, jangan kompornya boros. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto berencana mendorong penggunaan motor dan mobil listrik. Nantinya bensin akan digunakan oleh orang kaya dengan harga mengikuti pasar. Diesel, solar untuk listrik. Itu penghematan kita pertama. Tapi the whole plan is semua motor kita akan kita konversi menjadi motor listrik. Semua mobil, semua truk, semua traktor harus tenaga listrik. Jadi nanti orang kaya yang punya Lamborghini, Ferrari, silakan lo pakai bensin, lo bayar aja harga dunia. Mau $200, ya kan? Terus lo orang kaya kok. Yang lain kita sudah bikin simulasi. Ternyata si yang naik motor, kalau dia pakai listrik, pengeluarannya tinggal 20%, 1/5. Jadi this is our game changer. Ini game changer.